yang kita terapkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berlama-lama ya. Mari kita ke inti sistem saja. Kurang lebih hari ini kita akan mencoba melihat-lihat seperti apa Litera, bagaimana Litera bekerja. Yang pertama, Litera adalah sistem informasi terintegrasi di kampus Uninus yang diadopsi dari e-kampus milik Pendopo. Nah, sebagai produk adoptif itu, jadi fiturnya itu relatif default. Nah, sudah 1 tahun kita berusaha untuk membuat si Litera ini lebih adaptif pada lain gitu ya. Alamat yang bisa kita pakai untuk mengakses adalah litera.uninus.ac.id. Jadi Litera sementara waktu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fitur utama. 7 fitur utama. Dan fitur utama Litera itu adalah Literanya sendiri. Di Litera itu apa tadi singkatannya ya? Litera itu layanan informasi terpadu Nusantara gitu ya. Itu teman-teman di Uninus yang menginginkan. Karena saya sudah memiliki username dan password, sehingga ketika saya mengklik Litera itu seamless proses loginnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik Litera pasti akan dihadapkan pada satu dialog box yang isinya username dan password. Sayangnya karena di komputer saya ini sudah terekam data itu, sehingga ketika saya klik Litera itu otomatis login. Nah, ini juga yang nanti Bapak Ibu akan rasakan kurang lebih ketika Bapak Ibu menggunakan perangkat tertentu dan username dan passwordnya sudah diingat oleh unit kita masing-masing, sehingga tidak perlu memasukkan username dan password. Baik, Litera ini sebuah sistem yang dikembangkan berbasis Java, dilayankan melalui servernya berada di Jakarta. Aplikasinya juga berada di server yang ada di Jakarta. Bandwidth-nya juga berada di bandwidth yang berada di Jakarta. Sehingga menggunakan aplikasi ini sangat tergantung pada konektivitas terhadap internet. Oke. Litera itu memiliki banyak fitur, yang setiap fitur itu hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki privilege. Jadi kebetulan saya tugasnya menjadi deployer dari sistem ini, maka saya punya akses terhadap semua fitur. Jadi dari mulai pengaturan pengguna, di sini saya bisa menambahkan pengguna, mengubah password mereka, mengelompokkan mereka dalam kelompok-kelompok, atau meresetkan user password, apa segala macam. Nah, di sisi konfigurasi dan utility saya punya akses terhadap banyak sekali hal yang kemudian saya bisa configure dan utilize. Di pendataan saya punya semua data yang bisa saya akses dalam Litera. Kalau Bapak Ibu mungkin sederhananya hari ini fitur yang Bapak Ibu akan lihat di Litera itu hanya terbatas pada tugas dan tanggung jawab yang Bapak miliki. Di luar itu tidak mungkin punya fitur-fitur itu. Hanya karena
saya deployer-nya, jadi saya bisa punya akses terhadap seluruhnya. Nah, yang saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu, mungkin hari ini kalau Bapak Ibu sudah punya username dan password, mungkin fitur yang akan keluar itu yang pertama ya tentang pengaturan pengguna. Di situ mungkin ada menu ubah password gitu ya. Lalu kemudian ada pendataan, misalnya mungkin ada data mahasiswa yang bisa dilihat di fitur Bapak Ibu. Nah, di mahasiswa ini misalnya kita bisa lihat mahasiswa yang ada di Litera itu siapa saja, berapa banyak begitu ya. Ini jumlahnya yang kita rekam hari ini 40.379 data orang mahasiswa. Fitur-fitur yang ada di Litera itu bisa diakses lewat lewat browser maupun lewat mobile. Jadi di sini kita lihat menu di sebelah kanan, ada menu untuk menggunakan mobile. Jadi kalau kita klik itu cocok untuk mobile. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu melihat melalui handphone ya, baik mobile phone-nya pakai platform Android ataupun pakai iOS, Bapak Ibu bisa langsung direct ke browser gitu. Bisa langsung ke browser, buka litera.unil.id, lalu kemudian bisa login di situ dan formatnya langsung beradaptasi terhadap mobile phone. Atau dalam menu di komputer ini kalau kita pijit ini menunya jadi berubah format mobile phone. Baik. Apa tugas Bapak Ibu di Litera? Jadi akses yang Bapak Ibu dapat itu lebih fokus kepada kegiatan Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada menu perkuliahan, kalau saya nggak salah betul ya. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat menu perkuliahan. Oke. Di menu perkuliahan itu ada rencana studi mahasiswa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik menu itu, pasti nggak sekompleks yang saya bisa lihat. Kalau saya bisa hampir lihat seluruhnya data mahasiswa, dan di sini kelihatan beberapa petanda, misalnya Sarinah SPD tidak mempunyai dosen PA, berarti dosen PA-nya belum ditetapkan. Lalu kalau dosen PA-nya belum ditetapkan pasti belum KRS. Padahal pertemuannya udah mau pertemuan kelima. Nah kalau lihat dari karakter NIM-nya, nampaknya yang bersangkutan belum menyelesaikan persoalan dengan keuangan. Jadi di sistem keuangannya belum selesai. Kalau di sistem keuangannya belum selesai, bisa jadi memang KRS-nya terhambat. Nah, yang data mahasiswa yang Bapak Ibu terima, itu pasti mahasiswanya sudah lolos dari proses keuangan dan sudah menjadi mahasiswa di satu mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum, dalam KRS, dalam RSO. Karena di dalam RSO itu pasti ada nomor mata kuliahnya, ada nama mata kuliahnya, ada ruangannya, ada nama mahasiswanya, ada nama dosennya, dan seterusnya. Jadi kalau mahasiswa yang sudah lolos RSO itu kurang lebih akan masuk ke pendataan perkuliahan gitu. Nah, namun begini Bapak Ibu, tugas awal kita di sistem Litera adalah menjadi dosen PA. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya mahasiswa yang dibimbing secara akademik, maka tugas pertama dalam Litera adalah meng-approve kontrak kredit mahasiswa yang diampu. Itu tugas awalnya. Jadi kalau seperti sekarang ini misalnya, kita lihat ada 13 yang mengajukan mata kuliah, tapi kemudian belum di-approve.
Sehingga saya bisa melaksanakan approval dulu dengan cara mengklik ini, tapi itu tidak boleh saya lakukan karena saya bukan dosen. Dan ini wilayahnya ada di wilayah dosen. Saya bisa melihat ini karena saya super adminnya gitu. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena nanti sistem ini akan mencatat saya yang melakukannya. Dan sistemnya bisa diaudit. Kenapa kemudian ada orang di luar dosen meng-approve perkuliahan misalnya begitu. Itu bisa diketahui. Nah, saya cuma bisa mengakses ini. Bisa mengakses ini. Beberapa teman di akademik juga diberi privilege itu. Sehingga kalau dosennya nggak approve, mereka di-approve. Ya. Tapi itu akan dibatasi 1 semester sekarang saja, Pak. Karena ke depannya itu akan by system sama sekali gitu ya. Jadi yang sekarang karena kita masih baru first penetration gitu, orang baru mulai meraba-raba sistemnya juga dan seterusnya, sehingga beberapa hal dihandle masih oleh teman-teman yang diberi privilege tertentu. Walaupun di semester depan privilege itu akan kita tutup. Jadi mulai litera diterapkan, kita sudah mulai tidak mengenal lagi istilah operator misalnya. Karena tugas memasukkan nilai, tugas meng-approve mata kuliah, itu sepenuhnya udah milik dosen. Cuma karena kita agak terlambat nih dari sisi sosialisasi, maka sistem ini akan running di semester sekarang, cuma feedernya tidak akan kita buat otomatis dari sini. Karena yang semester depan itu nggak ada lagi pemasukan feeder manual, Pak. Jadi aktivitas Bapak Ibu di sistem kita catat, semuanya akan kita pastikan bahwa itu adalah informasi yang valid dan sinkronisasi terhadap feeder akan otomatis dari litera. Tidak lagi menggunakan prosedur manual memasukkan data ke litera, gitu ya. Ke feeder maksud saya. Nah, lalu tanggung jawab Bapak Ibu yang kedua di sistem adalah membuat presensi, gitu. Membuat presensi dari perkuliahan. Jadi perkuliahan itu biasanya sudah ada jadwalnya di sistem, Pak. Dan sistem ini agak nyebelin karena misalnya ini ada perkuliahan hari Rabu pukul 7 sampai 9.30, psikologi perkembangan, Ibu Alfifa Indalika Mulyadi. Siapa yang sudah kontrak, semua kelihatan nih. Cuma di sini ada catatan 18 mahasiswa belum disetujui katanya KRS. Jadi ini bis sudah jalan, penumpangnya tinggal 18. Masih tinggal 18. Dan nanti kita selesaikan dengan akademik gimana caranya supaya data-data mahasiswa masuk. Jadi kalau ini langsung disinkronisasi sama feeder, nanti pasti udah ada catatan mahasiswanya nggak masuk 4 kali dan itu pasti gagal kuliahnya. Ya kan? Karena nggak mungkin kan tidak masuk kuliah lebih dari 3 kali. Sementara waktu 3 kali pertemuan kuliah kita proses PMB masih berlangsung. Jadi semester ini memang tidak mungkin untuk secara penuh menerapkan litera kepada feeder. Nah, kenapa kita litera yang baru ini punya data? Kami ini membuat sistem yang tersinkronisasi pada feeder. Sehingga kita nggak pernah buat data. Apa yang dilaporkan oleh teman-teman di sini dalam feeder, kami tarik ke dalam sistem. Jadi tiba-tiba semuanya ada di sini. Iya, karena ada laporan feeder, Pak. Ada laporan feeder, terus kemudian semuanya jadi ada, kita tarik dari situ. Yang jadi masalah adalah apakah keadaan realita dengan laporan feeder itu sama? Saya duga enggak. Karena feeder itu dilaporkannya normatif. Sementara waktu proses perkuliahan terjadinya realistik gitu. Sehingga ada gap tuh antara laporan data feeder yang kami ambil lalu sekarang ada di litera dengan hal yang sesungguhnya.
Nah, saya berharap gap ini ketika kita bekerja bersama teman-teman tereduksi. Karena ada proses validasi dari teman-teman itu, dari Bapak Ibu dosen ya validasi. Pak ini nggak betul nih, yang betul begini, begitu ya. Jika itu seluruhnya menjadi eligible dalam sistem, accepted by regulation, itu pasti kita lakukan penyesuaian. Karena yang sekarang kita sedang kerjakan adalah menguji apakah data feeder validity kita itu mendekati akurasinya dengan kenyataan. Karena ada orang yang bilang katanya fatal karena data tidak akurat, ya kan gitu ya. Jadi memang validity dari data yang kita punya hari ini itu kualitasnya belum secara utuh baik gitu. Tapi ada, datanya ada. Dan sudah mulai tersatukan. Dan sudah mulai terintegrasi gitu kan. Oke. Jadi karena hari ini sedang musim daring, biasanya presensi itu dilakukan dengan sistem di sini, di mana kita bisa menentukan seseorang masuk atau tidak masuk begitu ya. Di sini ada absensi yang bisa di-print. Tapi karena sedang daring, saya lompat nih di atas sebelah home ada menu e-learning. Ada menu e-learning. Ini tanggung jawab Bapak yang kedua. Karena di konten e-learning ini kita membuat si perkuliahan itu memungkinkan untuk blended. Bisa luring dan daring pada waktu bersamaan termasuk absensinya. Jadi sini ada menu absen pada LMS. Yang menu absen pada LMS-nya itu kita hubungkan kepada berbagai fasilitas untuk melakukan kuliah daring. Jadi di sini ada Jitsi, ada Google Meet, ada Zoom, ada Big Blue Button, ada Skype, ada WA Group. Kalau Bapak Ibu bikin ini, misalnya bikin Google Meet ya, bikin Google Meet. Lalu kemudian kan Google Meet-nya kita buat di sebelah ya, apa room Google Meet-nya ya, Google Meet. Terus kemudian kita bikin apa nih, Google. Misalnya kita masuk sini terus mulai buat apa kalender atau waktu untuk pertemuan start. Nah nanti kan ada linknya nih, kita dapat di sini link Meet ya. Nah link Meet-nya itu kalau sudah punya dimasukkan sini Pak. Jadi Meet Google apa gitu ya, masukkan sini. Terus kalau Bapak pijit ini selesai, maka siapapun yang login di Google Meet oleh Litera dicatat sebagai hadir. Jadi Bapak nggak usah pakai kertas lagi mencatat siapa yang hadir gitu, kayak gitu. Karena memang dia sudah terkoneksikan untuk menggunakan blended model gitu. Jadi bisa luring dan daring. Oke, tadi kita lagi tidak bahas itu, kita lagi bahas absen. Jadi lompat dulu ke sana. Karena absennya biasanya bisa jadi dibuat di sini absen atau dibuat di e-learningnya. Jadi kalau Bapak udah buat di e-learningnya, di sini nggak usah. Karena otomatis ini hadir gitu. Asal Bapak kerjain di LMS. Gitu. Ini nyambung nantinya. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ini. Itu selain absensi, kita punya aktivitas perkuliahan. Sebetulnya kalau Bapak udah buka ya, satu
menu begini. Biasanya di bawahnya ini ada banyak aktivitas perkuliahan itu dari mulai perkuliahan, semester pendek, begitu ya, remedial, ekstrakurikuler, pra perkuliahan, rekap, dan apa ini? Dan parameter yang mau kita pakai. Oke. Jadi perkuliahan sendiri, ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas dari prodi, mendapatkan kuliah tertentu dengan nomor mata kuliah tertentu, nama mata kuliah tertentu, siswa yang sudah ditentukan oleh sistem siapa saja yang ada di dalam situ. Kalau nggak ada siswanya nanti lapor Pak ke prodi. Karena Bapak nggak bisa nambahin mahasiswa. Nggak bisa. Bapak nggak bisa nambahin kuliah. Karena kuliahnya dikasih sama prodi. Bapak masuk itu udah terima aja begitu. Jadi kalau ada yang salah, wah ini sebelum dimasukkan ya sama prodi, Bapak bilang ke prodi supaya prodi yang masukkan kuliah. Nah, nanti seluruhnya itu akan kami bisa lihat, Pak, seperti ini. Kalau kuliah yang sekarang ada itu kurang lebih jumlahnya ada 919 perkuliahan. Apa benar ya? 919 perkuliahan ya? Rasanya kebanyakan ya, Pak. Tapi nggak tahu sih. Tapi data di sini bilang bahwa semester ini tuh kita running dengan 919 perkuliahan. Artinya banyak sekali, Pak, perkuliahannya. Kenapa banyak perkuliahannya? Di antaranya karena kurikulumnya ada 4, Pak, yang aktif di Letara sekarang. Karena kurikulum yang lama itu bisa setiap tahun ganti. Sehingga bisa jadi ya perkuliahannya itu cuma itu-itu aja. Cuma karena namanya berbeda-beda, jadi disebutkan perkuliahannya sebanyak itu. Tapi belum tentu juga begitu. Cuma yang kita catat adalah 919. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini benar, maka kami butuh bantuan Bapak Ibu untuk memberitahu kepada kami. Ini saya ada mata kuliah yang ada pada saya, padahal nggak ada kuliahnya, gitu misalnya begitu. Atau sebaliknya, Bapak menyelenggarakan kuliah, tapi datanya di Tera nggak. Kenapa itu menjadi penting untuk dikonfirmasi? Saya menyatakan tadi di depan bahwa kita butuh memvalidasi data feeder kita. Sehingga apa yang dituliskan dalam feeder dan sekarang ada di Litera itu bisa kita validasi. Demikian. Dan untuk memvalidasi itu menjadi tanggung jawab prodi dan sekretaris prodi. Karena bapak-bapak yang lain tidak diberi kewenangan untuk mengubah apapun di situ. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Oke. Jadi ini perkuliahan. Ini semuanya bisa digunakan, Pak. Jadi kalau Bapak perlu riset gitu ya, terus perlu data, Bapak bisa ekspor data-data ini dalam bentuk data di Excel atau di bentuk apa lagi lah. Atau Bapak bisa rekapasi ujiannya gitu dan sebagainya. Tapi itu pasti ada permissionnya, pasti ada permissionnya. Jadi nggak tiba-tiba kalau di kuliah Bapak sendiri sih enggak gitu ya. Bapak Ibu sendiri yang punya kuliah ya itu tinggal ambil aja. Tapi kalau untuk nyebrang ke data yang lebih lebar pasti harus minta permission ke hierarki yang ada di atas. Baik. Kita lanjut ke ini penilaian mahasiswa itu masuk dalam bagian yang tadi. Jadi penilaian mahasiswa itu sama, ada nilai prakurikuler dan seterusnya, ada rekap nilai dan seterusnya, ada statistiknya juga di sini. Jadi kita bisa lihat data itu secara live. Nah ini misalnya, ini teknik industri, ganjil, berapa jumlahnya dan seterusnya, grafiknya.
Jadi kalau data ini sudah baik ya digunakan, itu report statistik tentang perkuliahan itu akan mudah divisualisasi, akan mudah dilihat secara visual. Oke, dan itu nanti prosesnya mulainya akan dari LMS-nya. Baik. Ini Bapak Ibu bisa bikin ujian di fitur ini. Ujiannya boleh multiple choice, boleh essay, boleh bersertifikat, boleh tidak bersertifikat. Boleh berbayar, boleh tidak berbayar. Jadi ada, misalnya Bapak Ibu tambah data, nanti ada pilihan ini di sini. Bahwa ujian itu kode ujiannya berapa, nama ujiannya apa, pilihan ganda atau essay formatnya, levelnya di level berapa, begitu ya. Itu level pedes kali ya. Saya nggak tahu apakah testing itu ada levelnya begitu ya. Mungkin level of difficulties ya, atau apa. Nah di sini juga ada pilihannya, mau ada sertifikat atau tidak ada sertifikat, membayar atau tidak membayar. Lalu ini ujiannya bisa pakai kamera juga Pak. Kan sekarang ujiannya di rumah ya. Terus kan Bapak perlu tahu tuh, yang ujian nih dikerjain orang atau ujian sendiri. Kameranya bisa dihidupin. Atau layarnya bisa ditangkap gitu. Gitu, kurang lebih. Oke. Saya mau pendek-pendek aja Pak. Nanti kalau perpustakaan sudah mulai aktif ya, mengisi konten perpustakaannya, maka bahan ajar itu akan dipul di perpustakaan dan Bapak bisa cari dari sumber itu untuk perkuliahannya. Tapi kalau perpustakaannya nggak ngisi-ngisi, ya nggak ada. Tapi bisa jadi isinya perpustakaan itu dibuat oleh Bapak karena Bapak naikin bahan ajar. Jadi koleksinya perpustakaan nambah karena Bapak menambah. Nah, tadi kan di depan saya cerita misalnya ya, kalau saya keluar, kita sudah punya automatic repository. Ini terjadi repositorinya tuh nggak usah dibikin. Pokoknya ada yang kuliah skripsi sama Bapak Ibu, skripsinya diupload, dia pasti masuk ke repositori. Jadi nggak usah bikin sistem repositori lagi gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya tulisan apa segala macam, masukkan ke jurnal misalnya, lalu kemudian itu mau di-allow untuk repositori, maka si repositorinya akan nangkap sendiri repositori. Begitu. Jadi yang kami maksud dengan integrated system itu sistem yang satu sama lain tuh punya connectivity gitu. Punya connectivity. Punya interoperation-nya gitu ya. Lalu ini ada penjadwalan, Pak. Jadi selain tadi perkuliahan, di atasnya ada penjadwalan. Betul nggak punya Bapak ada penjadwalannya? Di menu punya Bapak ada penjadwalan? Ada penjadwalan perkuliahan ya? Gimana? Oh, UTS UAS saja yang keluar di Bapak. Yang tahun akademik perkuliahan gitu nggak ada ya? Berarti yang perkuliahan ini Pak, jadwal perkuliahan ini adanya di Prodi. Karena Bapak nggak bisa bikin gitu. Jadi kalau nggak masuk tuh makanya Prodi harus masuk ke akunnya Prodi lalu kemudian ada jadwal perkuliahan. Makanya jadwal perkuliahan itu bakal di-generate di sini. Jadi dia di-generate bukan oleh teman-teman IT, Pak. Tapi dia di-generate oleh Prodi. Orang IT kalau bikin kuliah sendiri, repot sistemnya. Baik. Lalu kemudian tadi absensi sudah ya. Lalu kemudian, oh ya, Bapak kalau sudah menggunakan ruangan nanti bisa cek ruangannya dipakai atau enggak. Lalu apa? Misalnya kita ingin tahu data mahasiswa siapa, kemudian kita bisa search di sini berdasarkan nama.
Misalnya saya cari ini sih tahun angkatan ada 534 orang yang namanya Ahmad. Ya, ini kelihatannya priority ya. Terus nanti kita bisa detailing sih angkatan 2021 yang namanya Ahmad. 2001 saja 30 orang. Jadi dia bisa lebih spesifik lagi nanti. Dan kalau kita mau cari data berikutnya tentang apa-apa, itu pasti ada fasilitas searching kayak gini, Pak. Oke. Saya balik ke e-learning. Jadi itu tugas yang tadi berkaitan dengan administrasi perkuliahan. Tapi dia akan terisi dengan sendirinya jika Bapak membuat LMS-nya, membuat e-learning-nya. Nah, kalau e-learning ini Bapak bisa buat. Jadi misalnya di saya malah nggak ada tuh fungsi untuk menambah. Jadi di Bapak Ibu kelihatannya ada tuh fasilitas untuk menambah mata kuliah gitu. Karena saya nggak punya mata kuliah, Bapak Ibu punya mata kuliah. Cuma saya mau cerita fiturnya saja lah, kurang lebih di sini. Keluar kemarin hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dari jam 10 sampai jam 11.40 ada pembahasan tentang apa ini ya? Oh, ternyata memang pembahasan tentang budidaya tanaman hortikultura dan hortikultura 3 SKS. Jadi pembahasan tentang, itu memang kalimatnya pembahasan tentang doang. Kalau budidaya tanaman ini keluarnya dari nama mata kuliahnya, jadi otomatis ada. Di sini nggak ada catatan, tapi kalau kita mau kasih catatan, kurang lebih kita beri catatan pada pertemuan itu. Tulis saja catatannya di sini, lalu simpan. Saya nggak boleh melakukan ini, karena ini punya Bu siapa ya? Ini punya Ibu Rita. Gitu. Kita bisa menambahkan catatan, kita bisa menambahkan ujian. Di sini ada ujian, lalu ambil bahan ujian, misalnya. Kalau kita udah siap bahan ujiannya, tinggal diambil. Tapi kalau belum, berarti harus dibuat. Jadi kalau ujian kan terkadang repeated ya. Jadi semester ini kita buat ujian, udah gitu kita simpen. Nah ujian itu kita perbaiki dikit, terus mau pakai lagi nih. Itu tinggal panggil, nggak usah bikin lagi. Makanya ada ambil ujian. Atau buat ujian. Nah, sekarang dibuat kodenya seperti tadi dan seterusnya. Lalu ada dibuatkan format nilainya. Jadi ini penilaiannya apa? Tugas. Tugas ini bobotnya berapa dalam penilaian itu, dalam penilaian di kuliah gitu ya. Nah, kalau kita punya beberapa tugas, berarti si tugasnya itu akan menjadi beberapa. Nah, ini kan ada faktor kehadiran, ada faktor pembelajaran, ada faktor materi, ada tugas 0, nanti tugasnya bisa ditambah lagi jadi tugas 1, 2, 3 begitu ya. Ada file audio yang kemudian bisa ada file video yang kemudian bisa dimasukkan juga, ada ujian, ada diskusi yang kemudian bisa kita bikin, lalu kemudian kita mulai tahu pesertanya akan siapa saja. Karena mahasiswa yang terlibat di kontrak kuliah Bapak Ibu di mata kuliah tertentu akan muncul namanya. Sehingga nanti isi skill-nya akan kita masukkan, atau kalau di depan-depan Bapak sudah menghubungkan akun Google Bapak itu pada account di Litera, maka Bapak bisa simpan semua bahan kuliahnya di Google Drive. Sehingga yang di Google Drive itu tinggal ambil aja ke Litera. Atau yang Litera Bapak simpan di Google Drive. Tapi itu set account ya, harus Bapak buat akun Bapak itu
akun Google Bapak itu dimasukkan, diregister dalam ketika login itu dimasukkan. Sehingga yang kita miliki nanti adalah akun yang terhubung pada akun Google. Baik. Tadi yang saya pilih ujian itu menimbulkan tab yang lain seperti diskusi, materi, klik untuk membuat tugas, audio, video, lalu kemudian ada kalender, termasuk kalender Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Android, lalu kemudian kalender kuliahnya masuk di kalendernya Android, handphone Bapak kan nanti ngingetin ya, bahwa hari ini jam segini ada kuliah. Nah, sistem ini juga bakal disinkronkan Pak pada handphone Bapak yang nyimpen kalender itu. Kalau akun Google-nya dihubungkan. Ada juga misalnya kuliahnya itu diperkenalkan kepada halayak lewat QR code. Jadi Bapak misalnya bikin pertemuan ya, terus pertemuan itu mau dikenalin sama orang, terkadang kan kasih link ya. Kalau ini Bapak bisa kasih barcode. Nah, itu diaksesnya cuma sama orang yang punya privilege terhadap kuliah Bapak. Karena yang enggak mau punya barcode-nya juga tetap nggak bisa masuk. Gitu. Tapi kurang lebih cara komunikasi kita tentang link apa segala macam bisa dari sana. Lalu kemudian dia kuliahnya bisa online begitu ya. Nah, di sini kalau kita klik yang online ini nggak bisa. Untuk pertemuan online telah terlewat dan telah berakhir kemarin Rabu dan seterusnya. Kenapa? Karena di setting di sini bahwa pertemuan ini hanya boleh diikuti pada waktu yang ditetapkan. Dosen diizinkan boleh absen online, mahasiswa diizinkan absen online. Pertemuan online dan absensi online harus selesai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau Bapak ancek ini, maka si pertemuan itu diakses sekarang oleh saya masih bisa. Karena dia recorded gitu. Lalu kemudian saya masih bisa ikut kuliah yang kemarin walaupun saya terlambat gitu. Nah, dia itu mau diizinkan untuk digunakan diakses di waktu yang lain atau hanya di waktu perkuliahan saja, itu terserah Bapak. Terserah Bapak Ibu. Jadi kalau ini tadi kan ditentukannya begini, ini kan punya orang lain Pak, bukan punya saya. Saya cuma oprek-oprek aja gitu. Nah, kalau ini diancek, saya ancek ya, maka kuliah tadi itu bisa saya akses. Nah, kalau Bapak mengizinkan open learning misalnya, di mana ada tugas 1 minggu dia harus kerjakan oleh mahasiswa, paparan Bapak itu dibuat dalam materi yang di perkuliahan ini, lalu kemudian mahasiswa boleh mengakses selama 1 minggu itu, diancek. Sehingga videonya bisa diulang-ulang, instruksinya bisa diulang-ulang, dan sebagainya. Tapi kalau Bapak pengen straight aja, hari itu mengajar di jam itu, Bapak live begitu, dan tidak mau attendance di luar yang tidak datang, maka yang tadi itu cek. Kalau Bapak cek, berarti yang mau masuk ikut kuliah itu di kemudian waktu, nggak bisa. Tapi kan bukan teknologi, itu mah di kelas biasa juga bisa. Kalau pakai teknologi, maka harusnya ya, kalaupun, ya nggak tahu sih, bebas sih. Tergantung kepentingannya sih, nggak ada yang bisa dibilang mana yang benar ya. Tapi kurang lebih ada peluang itu. Nah, menu-menu ini akan keluar dengan sendirinya Pak di sisi akun Bapak. Karena ini usability-nya masih rendah. Kenapa? Karena memang kuliah yang didistribusikannya masih sedikit gitu ya. Terus akun juga baru terbagikan. Sehingga partisipasi terhadap pembuatan perkuliahan blended ini di sistem Litera belum semarak. Nanti kelihatannya ini makin ramai, transaksinya makin banyak, kita bakal punya masalah yang lain Pak, selain penggunaan, bandwidth-nya mungkin nggak cukup, storage-nya mungkin nggak cukup, ya kan? Banyak masalah yang kemudian mungkin akan kita hadapi. Tapi nggak apa-apa lah, kita buat masalah aja dulu, supaya ini mulai bergerak gitu Pak, mulai bergerak. Yang saya pikir
penjelasan saya mengenai manfaat dari sisi dosen di Litera, sementara waktu yang itu dulu isinya. Walaupun nanti detailingnya itu tidak di paparan yang sosialisasi ini. Karena kita pengen coba lihat bagaimana penetration and adaptation-nya. Kita punya log, Bapak login atau tidak. Jadi kalau Bapak nggak login, ya saya tahu Bapak nggak login gitu kan. Ya mungkin nanti saya temuin Bapak kenapa nggak login gitu. Saya lupa password, bilang Pak ke saya. Lupa password, jadi saya reset passwordnya. Oh saya belum punya akun, oh kalau itu ke SDM Pak. Jangan ke IT, IT mau nggak ngerti urusan SDM. Karena yang ada di sini akunnya itu pasti lolosnya di SDM, bukan di saya. Saya cuma menginput aja. Baik. Lalu kemudian yang lain, misalnya, wah ini udah mulai nih ngupload apa segala macam, semua loggable. Dan sementara waktu nggak ada yang bisa dihapus loh, termasuk student activity. Jadi kalau Bapak mau menentukan bahwa hadir itu membuka materi Bapak, maka materi itu di-set untuk kalau buka materi hadir gitu. Karena kita catat Pak. Jadi Bapak buat materi misalnya di LMS-nya, lalu kemudian Bapak klik, Bapak siapin mahasiswanya untuk klik. Ketika mereka klik, kita catat kliknya. Si mahasiswa ini ngeklik dokumen ini berapa kali gitu, kecatat tuh. Nanti jadi frekuensi, nanti yang kemudian datanya kita tampilin statistik itu, learning activity-nya seperti apa. Saya pikir preview aja Pak ini, sosialisasi tentang Litera yang baru, kurang lebih begitu, dan kita mau mulai adaptasi juga Pak, karena nanti di sini maunya hitung-hitungannya jadi agak benar. Misalnya ini ada kinerja, terus di sini ada payroll misalnya. Nah, kita pengen activity itu kita log, lalu payroll-nya by activity gitu. Ya, saya pikir lebih fair, walaupun terkadang nggak enak ya. Nggak semuanya itu enak Pak. Jadi ini kan kita kan terjajah ya oleh sistem. Sistemnya mencatat apa segala macam. Nggak semua orang juga kemudian bisa adaptif terhadap sistem. Tapi ya saya pikir ini yang paling bisa diterima secara fair dari sisi accountability. Karena apa yang dilakukan loggable. Mungkin itu Pak paparan awalnya. Silahkan Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Holin yang telah menyampaikan sosialisasi terkait akun Litera bagi dosen tidak tetap di Universitas Islam Nusantara. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait akun Litera, dipersilakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Berhubung pada kesempatan ini terlaksana secara daring dan juga luring, pertama mungkin kami memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara luring, bagi yang hendak menyampaikan pertanyaannya terkait akun Litera, dipersilakan. Ada mungkin Pak? Boleh dari Bapak ini. Nah, kepayun Kang, tercekam mikrofon. Ke depan mungkin Pak, sambil biar bisa terdengar dari yang hadir melalui Zoom. Mohon maaf untuk pertanyaan. Nama saya Cepi Aziz, Pak. Nama saya Cepi Aziz. Pak Cepi. Ya. Saya kebetulan mengajar di FAI sama di yang saya tanyakan pertama mungkin kebetulan ini baru ini sudah pernah menggunakan LMS mungkin LMS yang sekarang menggunakan Litera yang agak sedikit membingungkan itu saya tidak paham jadwal Pak. Jadwal karena kan yang ada di lapangan itu biasanya disesuaikan dengan kesiapan dosen Pak ya. Jadi jadwal yang diajukan oleh Rodi misalkan ternyata dirubah oleh dosennya. Ya, mungkin tidak Dirubah oleh dosen. Biasanya kan misal Pak
kebetulan mata kuliahnya sama di jam yang berbeda, tapi di semester yang sama dan di angkatan yang sama. Di semester 1 misalkan, supaya dipermudah, ternyata dosen yang lain tidak bisa di jam sekian, di switch, dipindahkan. Misalkan dosen A di jam 10, dosen B di jam 8.30, dosen B pindah ke A, dosen A pindah ke B. Nah itu kan nanti akan berubah. Sedangkan kalau di sini kan sudah strict ya, absennya sudah sesuai dengan jadwal yang mungkin dimasukkan oleh prodi mungkin kalau tidak salah. Jadi kalau absennya sudah tetap, berarti ketika mengajar karena switch seperti itu, apakah dirubah absen di sini atau tidak apa-apa? Secara umum nggak mungkin. Ya. Terus Bapak maunya gimana? Enggak, maksud saya kalau begitu kan absen dosennya juga tidak masuk, absen mahasiswa juga tidak masuk karena kan switch tempat kelas gitu Pak. Iya. Ya, apakah diperbolehkan? Kalau misalkan diperbolehkan, apakah bisa merubah di sini dari prodi atau seperti apa Pak? By system itu nggak mungkin dilakukan, Pak. Kalau tadi jadwalnya disimpan di litera ya, pasti teriak-teriak tuh literanya. Ya, makanya Pak. Karena udah dipakai kelasnya, udah dipakai jamnya, udah dipakai orangnya. Jadi ketika dia bentrok pasti nggak mungkin, Pak. Udah pasti nggak mungkin. Itu yang pertama. Terus Bapak tanya sama saya, mungkin nggak itu diatur sedemikian rupa, tapi jadwalnya sama, orangnya sama, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Terus Bapak kasih tahu saya, ini dibuat mungkin ya, nggak mungkin, Pak. Karena waktunya bentrok. Backbone kita itu adalah waktu. Jadi kalau waktunya numpuk, sistemnya nggak mungkin kerja. Ketika yang satu di input pasti mental aja karena udah ada isinya. Terus gimana nih prodi menyesuaikan itu? Malah, itu mah ke prodi lah, narasi ini bagaimana? Tapi ketika beliau teman-teman masukkan ke prodi, ke litera maksud saya, itu udah nggak mungkin sekarang. Masih ada nggak? Atau belum masuk ke litera? Kalau jadwal saya ternyata karena baru hari ini saya baru dapat akun sama passwordnya, memang jadwal saya masih kosong Pak semua. Jadi memang saya nggak ketemu juga nih. CH Pak, CHEPIQ, pakai Q ya hanya Pak. PIQ, ya. Oke. Baru hari ini saya dapat. Jadi saya pun jadwalnya masih belum kan dari pemaparan Bapak karena ketika sudah masuk. Ini belum ada jadwal ya Kang? Saya baru lihat juga ternyata belum. Tapi kalau maksud saya kalau misalkan sudah masuk jadwalnya berarti tidak bisa dirubah-rubah sama lagi gitu Pak. Nggak bisa. Nggak mungkin itu. Itu dia. Jadi ketika saya tadi cek juga dengan pemaparan Bapak, memang di tempat saya kosong semua. Lihat mahasiswa kosong, lihat ini kosong. Lihat ini Ya, kosong. iya. Karena memang Itu karena Bapak baru punya loginnya, lalu penugasannya dari prodi belum masuk. Atau gini, bisa jadi case-nya Bapak nggak di primary, tapi di secondary-nya. Dari sendiri kalau kita Maksud saya kelihatannya policy-nya maunya gini, yang jadi pengampu mata kuliah yang punya IDN di sini. Oh, dosen tetap. Terus teman-teman yang lain disampingkan, disebelahkan. Kalau seperti itu didampingkan. Nanti kalau didampingkan begitu, di saya ada jadwal nggak Pak? Ada. Tetap ada. Ada. Sama dengan pengampunya. Berarti belum masuk berarti Pak. Kasus saya berarti belum masuk. Ini yang harus Bapak confirm ke prodi. Bapak kalau dari prodinya dibilang saya diberi mata kuliah tapi di situnya nggak ada, Bapak tanya ke prodi, mana kuliah saya gitu. Karena prodi yang harus masukkan, Bapak buat sendiri nggak bisa. Oke. Berarti yang itu kan penugasan prodi Pak. Betul. Ada suratnya kan? Ada. Ya, itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi Akang punya login, bisa jadi nggak sesuai dengan realitas. Tapi polisinya bukan di level dosen, tapi di level prodi. Nah tadi kan di awal tuh kami bicara ada prodi juga, ada prodinya gitu ya.
Sehingga kita preview dulu kurikulum gitu, karena yang paling penting kan kurikulum dulu. Ada remote sini. Gitu. Kalau kurikulumnya sudah Bawah selesai, di sana. baru pada penugasannya. Nah, penugasannya itu pada siapa saja, Sama, nanti nggak di detailnya bawah. pasti terekam oleh sistem. Itu paling Tadi penting. bawa ke sini, di sana cari. Mas Dian, Pak. Berarti untuk merubah jadwal tidak bisa, Pak, ya? Baik Tinggal dari dicopot prodi situ. juga. Di atas Kalau di meja prodi tuh bisa, Pak. Di prodi bisa, Pak. Bisa. Terima Bisa. kasih, Pak. aja. Itu mas sewaktu-waktu prodi mau rubah silahkan. Tapi kalau bentrok nggak bisa gitu aja. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Otomatis tuh kalau bentrok nggak bisa. Jadi nggak usah nyari-nyari tabel lagi kayak dulu nih sih orang ini di mana apa segala macam. Kalau bentrok pasti udah nggak bisa. Ruangannya iya. bentrok nggak bisa, mata kuliahnya bentrok nggak bisa, orangnya bentrok nggak bisa langsung. Enggak kan? Cekap segitu? Siap. Siap. Selanjutnya masih dari yang hadir secara luring, apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak. Gimana? Punten kan eta teh kabelnya ke Coba yang itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pemberitahuan dan 18 siswa yang masuk dalam sistem ya ketika kita menggunakan kemudian yang 18 kita bisa mengikuti ruangan yang kita itu kita melakukan kombinasi yang jurusan atau ke Oke, Pak. Baik, mangga. Jadi mahasiswa belum KRS itu polisinya pasti domainnya akademik. Orang belum punya akun sebagai employee, baik itu dosen ataupun staff tendik, itu pasti urusannya SDM. Betul ya, Pak ya? Oke. Terus kalau sistem ngapain? Ya, sistem bikin aplikasi sama datanya. Kalau saya diminta sama prodi, Pak Hol ini robah nih kurikulumnya, jadwalnya dipindahin, nggak bisa. Ibu minta izinnya ya sama akademik. Kan itu akademik bisnis, bukan IT bisnis ya. Jadi mungkin hierarkinya berdomain, Pak, berdomain. Jadi kalau domainnya akademik ya selesainya di akademik. Karena walaupun saya punya akses, Pak, saya akan membatasi akses saya itu. Karena saya juga tercatat, Pak, kalau misalnya sekarang ini ada mahasiswa ya, lalu kemudian saya ubah datanya, itu nanti si lognya itu ketahuan. Misalnya saya edit ya, saya edit. Nah, ini hasil editnya, login orang itu, Pak. Bukan. Edit. Orang sholat kalau tidak sholat seperti orang masuk warung setelah dilayar yang belanja bayar dan tidak bagaimana sebab masuk warung itu kita dilayar kalau tidak masuk di dalam tak dilayar ya Allah Nah ini di dashboard yang bisa saya lihat itu diantaranya ada catatan siapa login mengubah apa kapan. Dan semua aktivitas itu recorded, Pak. Nggak ada yang nggak. Misalnya ini datanya data mahasiswa, lalu kemudian ini berkaitan dengan jumlah apa segala macam dari tahun ke tahun misalnya, termasuk aktivitas user. Jadi aktivitas user itu semuanya kita rekam gitu, kita rekam. Hanya setiap perubahan data
yang ada di sini selalu memiliki jejak rekam penggunanya. Makanya mana ya, bentar. Sinkronkan, upload, tambah data, history ini. Nah, ini jeleknya kalau koneksinya kurang, processingnya pasti agak lama. Nah, ini sejarahnya. Apa yang dilakukan dan bagaimana cara merekam aktivitas itu. Saya tunjukin cuma jamin aja Pak bahwa ini yang dilakukan di sini semua record login gitu. Jadi nggak ada hal yang kemudian dilakukan oleh seseorang tapi di sini nggak ketahuan ininya, jejaknya. Semuanya ketahuan jejaknya Pak. Semuanya ketahuan jejaknya. Di sini juga ada sih kalau nggak salah. Oke lah, saya nggak mau ngacak-ngacak data kayak gini, nanti ada urusan privat gitu yang terganggu. Tapi poinnya itu Pak, kurang lebih. Mohon. Jadi domain yang tadi akan cerita mengenai jadwal, mengenai mahasiswanya boleh masuk atau enggak, itu policy dan tindakannya bakal ada di domainnya akademik. Kalau akademik punya masalah, akademik bakal report ke sistem tentang problematik akademiknya, gitu loh. Tapi domain bisnisnya tetap di akademik. Itu panginten Pak, punten ya, udah ngalantur. Mangga Kang. Bila ada yang ingin ditanyakan kembali Pak, sebelum beranjak kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara daring. Cukup. Baik, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring, bagi yang ingin bertanya terkait akun Litera, dipersilakan terlebih dahulu untuk raise hand Bapak Ibu. Mangga Pak Ahmad Rifandi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Pak Holin, ingin perkenalkan nama saya dulu. Salah satu Ahmad dari yang Pak Holin tadi sebutkan banyak. Nama saya Ahmad dari. Tadi mahasiswa Pak, bukan dosen. Termasuk juga dosen. Jadi saya dari Pasca Sarjana. Terus kemudian yang prodi ini S2 Administrasi Pendidikan. Tadi saya ada hal yang ingin memastikan saja Pak Olin mengenai e-learning. Kalau e-learning nanti linknya ke Zoom misalnya, nah apakah memang yang di Zoom-nya itu nanti akunnya akun yang sendiri kan? Artinya akun yang sudah kita siapkan dengan mahasiswa dan itulah nanti yang dilingkannya ke situ ya. Ini kan Bapak pilih di sini Zoom misalnya. Ya betul, misalkan Zoom, Zoom. lalu di sini nanti Bapak salin ini ya kan, salin linknya. Salin yang linknya ke situ situ linknya ya. Ke sini. Situ Pak. kan, ya betul. Jadi terus itu kan kemudian, udah punya Bapak kan, setnya ya, udah di situ. Oke. Betul. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita lewat e-learning pakai Zoom kan, nah apa bedanya dengan kalau misalkan kita juga melakukan perkuliahan, tapi via Zoom ya, tapi tidak masuk dalam e-learning. Apakah nanti kalau yang non e-learning tadi itu misalnya semua aktivitas itu harus dimasukkan secara manual, artinya materinya apa, absennya juga harus diisi manual gitu. Kalau yang e-learning kan enggak, cukup kita linkkan dengan Zoom saja, kemudian itu udah otomatis semuanya aktivitas itu terrekord di situ. Betul gitu Pak Holin? Ya. Ya, jadi absen itu kan tadi ada dua jalur Pak. Ada jalur LMS, ada jalur
E-learning ya? aplikasi, apakah sih Pak, aplikasi? Aplikasi. Nah di sini sebetulnya daftar hadir ini kan kalau ini tuh modelnya tatap muka ya. Ya. Tapi bukan modelnya absen gitu. Jadi kalau modelnya jenisnya absen, lalu kemudian kita pakai link ini sebagai absen. Nah, ada absen yang lain kan yang tidak menggunakan ini maksud Bapak. Tapi ada di LMS. Di sini kan ada macam-macam jenis absen, Pak. Ada macam-macam jenis absen. Absen itu tidak selalu ini. Di sini misalnya ada mahasiswa, Pak. Di sini kan ada pilihannya nih, Pak. Hadir, sakit, izin, tak ada alasan, belum gitu kan. Nah, nanti Bapak kalau punya mata kuliah lalu punya LMS-nya, maka di sini ada nama mahasiswanya, Pak. Di sebelah kanan ini nih, Pak, yang ini. Dan Bapak bisa klik di sini hadir gitu misalnya, hadir gitu kan. Sini hadir gitu. Ini kan manual Pak absennya. Ya. Artinya kan Zoom-nya di luar itu ya, di luar e-learning kan? Ya di luar yang Zoom Pak, di luar yang Ya. Zoom. Ya. Manual ada di Ya. sebelah kanan. Iya, baik. Atau Baik. Bapak gunakan absen itu misalnya begini Pak, Bapak misalnya punya pembelajarannya. Lalu Bapak punya materi perkuliahan tertentu di sini yang kemudian bisa dibaca oleh mahasiswa. Kalau Bapak pengen buku itu atau materi itu diklik itu sebagai absen, itu juga bisa. Jadi oke. Ada cara yang banyak untuk menentukan mahasiswa berpartisipasi dalam kuliah dan dinyatakan sebagai absen. Jadi yang dulu absen itu bentuknya cuma centangan hadir atau tidak hadir. Kalau hari ini hadir itu mungkin saja hadir itu mengikuti link Zoom, mengklik dokumen, mengerjakan tugas dan seterusnya. Sehingga hadir bisa jadi variasi Pak dari aktivitas belajar. Iya. Ya, baik Pak. Baik, Pak. Satu lagi nih, yang kalau dosennya bersama, jadi dosennya berdua misalnya. Nah untuk apa kedua dosen itu di situ akunnya kan diberikan kedua-duanya berarti kan? Kedua dosen pengampu. Jadi misalnya kuliah ini Pak, kalau Ya. dimiliki oleh 2 orang, maka ada 2 pengampu yang muncul Pak. Ya. Ada contohnya nggak ya? Jadi untuk akses ke e-learning terus kemudian Dosen juga tamu yang biasanya. itu ya. Iya. Nah ini Pak contohnya nih Pak. Yang paling bawah ini dosennya 2. Maka kedua akun itu ada di LMS-nya. Dan punya kewenangan yang sama gitu ya, kedua-duanya. Sama. Kewenangan yang sama. Kewenangan yang sama. Tapi dia ada stratanya pengampu dan asisten. Ya. Ya, Baik. Oke, Pak. Ya, Baik, terima Pak. kasih Pak Olin. Baik, terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Enggak, Kang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang raise hand kembali. Ibu Isni Puspawati dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen pengajar jurusan informatika, Pak. Ini barusan saya mencoba masuk Litera. Saya udah dapat loginnya. Nah, pada saat udah berhasil login, muncul pertama kali itu diminta untuk mengisikan data diri. Halaman pertama itu ada data dosen, rincian data, penugasan mengajar dan sebagainya. Ya. Tapi pada saat saya klik simpan, itu error Pak. Di situ ada pesan jadi dia kayak loading lama. Pada saat lama sekali, udah saya coba leave gitu ya. Di situ ada pesan email harus diisi dan format email harus benar. Nah itu di mana ya Pak? Saya cari-cari pengisian email tidak ada. Jadi Itu updating data. Nama Ibu siapa? Isni Anissa. Saya lagi ngupdate ya.
saya lagi ngupdate dan Adek mau makan. saya lagi ngupdate, Pak. Atau saya kirim ini Pak, file nggak bisa nggak ya? Gimana Bu? Ya, Ini Bu ya, ini data Ibu bukan? iya. Saya lagi ngupdate. Bu, kami tak bisa. Ya betul Pak, itu data saya. Jadi skema dulu dulu. Oh udah ya ke update mungkin Pak ya. Cuman di saya Bu, kalau saya tampil-tampilan gini saya yang malu nampilinnya. Nanti saya cek sendiri ya Bu. oh iya oke. Ibu nanti WA saya aja lah. Oh boleh. Atau saya batalkan aja pengisiannya udah aja gitu ya. Bu jangan. Oh Jangan Bu. Ini Ibu belum ada emailnya masuk di sini. ya itu, nah itu inputnya di mana gitu Pak emailnya? Inputnya di mana? Di mana? Di form Ibu tuh nggak ada ya? Apa? Ya? Kalau saya edit ini ya punya Ibu ya. Itu tabnya sebanyak ini loh Bu tuh di atas. Iya. Nah itu email itu di mana gitu Pak? Tadi saya cari nggak ada di mana input email. Harusnya sih di itu Bu, di pendataan tuh ada. Nggak Di ada. pendataan awal. Di pendataan awal. Ya, jadi pas Ibu pertama kali ini ya, pas Ibu pertama kali punya account, di account itu tuh kalau saya tidak salah ada pengaturan pengguna itu ya. Kalau ada penggunanya, ini baru ada bisa rubah email nih Bu di sini. Oh, apa Kalau saya? tadi kan saya lihat di data dosen ya Bu. Iya. Nah, sementara email tuh ada di data pengguna. Oh, berarti harus di depan ya pada saat sebelum login ya Pak ya? Ini kan. Iya. Ibu kan belum punya email nih di sini nih kan gitu ya. Kalau saya mau rubah email Ibu berarti kan saya rubahnya di sini nih. Oh iya udah saya Ya coba kan? lagi Pak. Benar nggak? Oke ya. Jadi bukan di data dosennya kan? Yang Di data usernya. Oke. Oke. Kalau Ibu susah juga itu kasih tahu saya nanti saya rubah. Oh iya. Oke. Ya, Oke Bu. Mangga. Selanjutnya, kami persilakan kembali bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya. Dipersilakan untuk mengklik fitur raise hand. Ada Bapak Ibu? Oke. Dan ini juga sudah ada yang masuk Pak melalui pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Ya, ini dari Bapak Andreas Nur Kamil. Mohon izin bertanya terkait dengan dosen yang belum memiliki akun Litera, bagaimana cara untuk mendaftar agar segera memiliki akun Literanya? Terima kasih. Sebetulnya tadi sudah disampaikan ya Pak untuk akun Litera bisa di SDM, dan sebetulnya Bapak Ibu di dalam surat undangan sudah disampaikan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Litera ataupun ada yang memiliki kendala terkait akun Literanya dapat menghubungi staf Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama atas nama Ibu Indri Lisnawati. Nomor kontaknya juga sudah tertera Bapak Ibu yang terdapat di dalam surat undangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala terkait akun Litera, baik itu lupa password atau lupa username ataupun bahkan yang belum memiliki akun Litera, dapat menghubungi staf Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama atas nama Ibu Indri. Nomornya tertera di dalam surat undangan yang sudah Bapak Ibu terima. Seperti itu mungkin. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait akun Litera yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Holin? Dari Pak Mahmudin juga ada Pak. Seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Isni, kendalanya tuh sama katanya Pak di posisi pengisian biodata. Ya. Nanti saya mohon partisipasi Bapak Ibu ya. Jika ada error, mohon errornya di screenshot biar kita tahu. Nanti kirim aja ke
nomor WA saya di 08186 46546. Ini alamat WA saya, Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Terlihat, Pak. Cukup jelas terlihat. Di sini bisa digedein. Ciri. Tetap aja ya. Font. Ukurannya 72. Oke. Tanggal Bapak Ibu ke alamat ini, ke WA ini kebanyakan 08186. Oh, nggak ada yang mau dikasih nomor kayak gitu. Enggak, kalau ada kendala login dengan biodata, silahkan itu diupdate. Tapi kalau saya perhatikan, bisa jadi sebetulnya masalahnya muter-muter bukan karena itu deh. Bukan. Kalau saya lihat punya siapa tadi Bu Isni. Bu Isni tadi. Kayaknya emang untuk login agak sulit karena feedernya harus disinkron dulu. Jadi persoalannya kan gini, Litera tuh mau nggak mau kalau masukin akun dia harus register nih ke feeder. Kalau si feedernya belum mengenali itu, bisa jadi akun masuk kayak apa juga nolak aja. Nah ini kan bisnisnya bukan di IT, bisnisnya di akademik gitu loh. Jadi kalau teman-teman di akademik buka itu supaya sinkron, nanti usernya pasti ada. Gitu kayak gitu Pak. Gitu. Karena user ini juga nggak pernah dibuat sama kita itu. User itu ada karena feeder ada gitu. Jadi nggak pernah dibuat. Teman-teman kan nyangkanya selama ini user itu dibuat ya. Pak, kita ambil aja dari feeder predicted terus ya apa adanya aja kita pakai gitu. Nggak pernah dimodify. Ya, oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu untuk satu pertanyaan lagi. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, silakan kembali untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Litera? Sudah paham mungkin ya Pak? Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Pak, dikit Pak. Pak ini. Boleh Pak Mangga, silakan. Halo Pak. Mangga. Pak Holin aja ya. Langsung Siapa? Saya dari Magister Hukum. Dosen tidak tetap. Ini kan Pak. Ya. Pak Holin. Kita ini udah sangat bersibuk ya di home base kita. Kemudian yang saya lihat Ecams ini kan kerja baru yang luar biasa rumitnya gitu ya di tempat kita di mana-mana juga ya. Sekarang itu terkait ini mahasiswa itu mengabsen nggak dia mengabsen kan Pak? Terus kalau kita yang harus absen habis waktu gitu ya itu mungkin. Kalau kita bisa mengontrol mereka itu mengadakan ini terkait digital ya Pak ya. Kalau yang absen manual LMS sih saya kira nggak terlalu sulit. Yang digital itu kadang-kadang kita lupa ya masukkan ini itu bahan dan segalanya gitu ya. Termasuk juga UTS, UAS-nya nanti kan harus masuk semua di situ ya Pak ya. Itu pertanyaannya. Pertama absen daripada mahasiswa itu sehingga kita nggak sibuk lagi mengabsen gitu habis waktu. Yang kedua bahan-bahan baik UTS, UAS, literatur dan segalanya diskusi dengan case method dan sebagainya. Judul juga ada saya lihat tadi ya.
kita bisa lihat rekodnya semua. Yang saya nanyakan juga ini Pak mengenai apa namanya digital tadi ya Pak ya, itu terkadang susah sekali gitu. Karena habis waktu nggak bisa masuk, problemnya kayak yang tadi dari akademi juga begitu, belum teratur juga gitu. Itu harus dilaksanakan semester ini. Itu akan ada evaluasi dan sosialisasi nggak, sehingga kita diantarkan betul-betul ke sudah jalan gitu Pak. Nanti kalau tersendat-sendat begitu gimana bikin LKD, BKD dan sebagainya gitu. Itu aja Pak Paulin, makasih. Baik, baik. Sebetulnya begini ya Pak, sistem ini untuk bisa jalan secara utuh semester ini tuh nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. iya. Nggak mungkin. Karena perkuliahannya udah berjalan, kita nggak bisa bikin sistemnya backdate. Yang kita bisa lakukan semester ini hanya mencoba meningkatkan penetrasi dari dosen untuk involve di dalam sistem. Tapi untuk reporting saya pikir masih akan tergantung pada pelaporan feeder secara manual. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, ada upaya untuk memenuhkan seluruh data satu semester sekarang, lalu secara personal sinkronisasinya dilakukan secara otomatis ke feeder. Tapi itu kesepakatan ya, artinya kesepakatan dengan dosennya atau dengan prodinya. Karena tidak semua yang sekarang menjalankan litera itu siap Pak secara keseluruhan ya. Okay. Nah, yang paling tidak siap sebetulnya adalah data. Nah, karena data ini terkoneksi kemana-mana, seperti sekarang misalnya Bapak cerita tentang user. Pengennya usernya nggak terkendala, nggak mungkin Pak. User pasti terkendala, karena status dosen hari ini beragam. Jadi nggak semua dosen yang sekarang udah ada di kelas, semuanya bisa punya akun litera Pak. Karena harus menyelesaikan persoalan-persoalan di SDM gitu ya. Ya, jadi apakah semua dosen yang kemudian, karena sekarang begini Pak, kita kan nggak ngerti ya Pak, saya juga nggak kenal. Misalnya begini, ada orang, saya dosen Uninus mengajar, oke. Lalu nama saya Anu gitu ya. Terus saya belum punya akun litera, saya harus punya. Saya nggak tahu status kepegawaiannya gimana. Gitu. Nah kalau saya yang bikin, nanti saya dimarahin sama SDM gitu ya, karena ada impact-nya terhadap payroll, misalnya gitu. Ada impact-nya terhadap sikap surat tugas yang ada di kepegawaian. Oleh karena itu, begini Pak, maksud saya, Pak Aslan, masalah sistem itu tidak berdiri sendiri as a system. Tapi masalah sistem itu biasanya digambarkan oleh keadaan environment-nya. Baik existing birokrasinya, standard operating procedure, data normalization, data standardization, dan seterusnya. Sehingga untuk membuat sistem ini kemudian bisa berjalan and get mature, kita harus mulai Pak. Dengan segala macam hal yang kemudian need to be validated gitu. Need to be compromised, need to standardize gitu lah. Sehingga proses ini yang kemudian agak berat nih harus kita lewati after the data is completed. Jadi hari ini yang bisa saya akui adalah data feeder kita completed 100%. Itu capaian Pak, karena semester sebelumnya litera masuk, kita cuma achieve 29% completed data. Artinya kita bisa 100% data feeder itu di konteks Uninus itu udah keren. Di konteks Uninus ya Pak, udah keren. Nah sekarang setelah data masuk, we are not suddenly happy karena kemudian kita masih harus validate datanya. Is that data correct or not correct? Lalu kalau kemudian validasinya itu dilakukan hanya oleh sekelompok orang Pak, nggak mungkin. Jadi validasi harus dilakukan oleh banyak orang, termasuk mahasiswa. Makanya kita bukain KHS untuk mahasiswa. Sebagian orang nggak mau dibuka KHS itu. Karena apa? Banyak yang komplain. Datang ke prodi,
ini nilai saya nggak benar katanya. Kalau IP tinggi mau aja deh. Oh, kalau lebih tinggi udah nggak ada masalah, Pak. Kalau lebih tinggi udah nggak ada masalah. Tapi kalau yang dapat dari dosennya A terus kemudian di feedernya B kan nggak mau, Pak. Gitu. Jadi banyak, itu salah satu metode di mana kemudian kita melakukan data validation. Tapi belum lagi tugas data standardization, data normalization gitu loh. Nah fase ini pikiran saya agak lama kalau dikerjakan oleh sekelompok orang. Tapi kalau saya share validasi ini pada banyak teman-teman, teman-teman sebagian akan merasa, lu ribet amat sih yang kayak gini kasihin gua gitu kan. Tapi mereka itu validator yang paling akurat, Pak. Mahasiswa itu validator yang paling akurat. Jadi ketika mereka membuka data mereka, lalu mereka tidak merasa ini berkesesuaian, maka validasinya datang mulai dari mereka. Lalu kita cek ke verbatim kita kayak gimana dan seterusnya. Ke prodi seperti apa dan seterusnya. Begitu juga dosen. Hari ini kan dosen itu, mohon maaf, ada yang di-state oleh prodi karena kebutuhannya. Tapi bisa jadi belum accepted di level berikutnya. Atau proses lain dan seterusnya. Tapi secara aktual, mereka sudah mengajar. Terus nggak ada di sistem gimana? Iya. Ya harus ada, kata saya ke Pak Rektor. Nah, terus untuk supaya ada, terus nanti laporan feeder PD di kita gimana? Itu kan terkait tuh Pak satu sama lain. Sehingga, mohon maaf, saya bukan ngeles Pak. Tapi kurang lebih, karena dia sistemnya mencatat begitu, sehingga beberapa hal yang belum selesai, mohon maaf ditunda dulu, tidak punya akun. Kenapa tidak punya akun? Ya bereskan dulu lah. Ini persoalan kedudukan dan seterusnya, supaya ketika masuk ke akun, melakukan aktivitas tercatat di sistem, feedernya besok nggak usah dimodifikasi. Kalau enggak, kita bolak-balik manual nih. Jadi udah masuk di sistem yang aktual, tapi ketika mau melakukan laporan ke feeder, dipilihin lagi, gitu. Terus laporan manual lagi, wah repot Pak kalau kayak gitu. Jadi mohon pemahamannya juga, pengertiannya juga bahwa sistem ini terintegrasi satu sama lain dan setiap aktivitas yang dilakukan orang merubah data kita catat. Jadi saya udah nggak peduli juga Pak Aslam. Jadi misalnya teman saya pejabat di sini ya, sampai sekarang nggak punya akun. Terus ngomong, saya belum punya akun di Litera. Ya itu legitimasinya tidak di saya, tapi di SDM. Beresin aja sama SDM gitu. Karena saya kalau diintervensi oleh teman, terus kemudian saya merubah sistem, terus gimana nasibnya sistem ke depan dong? Bisa dirubah-rubah seenak-enak. Terus kalau saya nggak jagain, yang paling penting kan bukan sistem security-nya, tapi human security-nya. Jadi untuk menjaga konsistensi ini berjalan memang ribet, Pak. Yakin ribet. Jadi saya mohon maaf nih ke Pak Aslan. Pak Aslan mohon maaf karena harus menerima sistem yang ribet di depan. Jadi semoga keribetan ini adalah jalan untuk menjadi tidak ribet. Nah saya berharap sebetulnya kita fokus saja Pak sementara waktu pada tupoksi yang diatur di sistem. Jadi kalau memang tugas kita tuh cuma mengajar, memberikan pengajaran di situ pada mahasiswa dan seterusnya, untuk esensi pada konektivitas yang lain, mohon tidak terlalu jadi concern karena memang situasinya sangat kompleks gitu ya, dan variatif. Jadi tanpa detailing, tapi saya paham Pak, Bapak kelihatannya banyak teman-teman saya juga begitu. Jadi kalau IT datang, everything is gonna be hoy-hoy begitu. Padahal nggak juga Pak. Kita masih depend on user behavior, kita masih depend on the actual of data standardization, kita masih depend on operating standard system gitu, procedure begitu, dan seterusnya. Sehingga semuanya berkait satu sama lain. Nah ini membuat iklim organisasi bekerja dipaksa, udah deh ikutin dulu sistemnya, nanti kalau salah kita rubah sistemnya, tapi SOP-nya udah ada gitu kurang lebih. Ini cara-cara ngeles orang IT ngejawab Pak. Tapi kalau tadi saya di sesi pertama udah bilang, kalau salah, itu salahnya orang IT. Yang benar pasti teman-teman yang lain, akademik, SDM, semua benar. Yang salah IT. Cuma IT mah walaupun disalahin mau, yang penting sistem dipakai sesuai dengan kadarnya. Gitu. Jangan keluar dari sistem, tetap aja di sistem. Nah masalah salah mah, insya Allah lah IT mah salah aja.
Diterima. Penginten gitu Pak, panjang ting punten. Mangga atur nuhun, Pak. Mugi maklum, mugi mahfum. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita hampir selesai dan sudah tiba di penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin dari Pak Holin, apakah ada yang ingin disampaikan kembali, Pak, terkait dengan sosialisasi akun Litra untuk dosen tidak tetap di Universitas Islam Nusantara? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu dan perhatian menyimak apa yang kemudian kita bicarakan sore ini. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Hormat buat seluruh Bapak Ibu dosen yang selama ini sudah mendedikasikan dirinya untuk mengabdi di kampus Univers. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita telah sama-sama menyimak penyampaian sosialisasi terkait akun Litra yang telah disampaikan oleh tim IT Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Holin Sulistyo, dan sesi tanya jawab juga sudah disampaikan. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu apabila ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak sempat tersampaikan seluruhnya dikarenakan keterbatasan waktu. Dan dengan demikian juga Bapak Ibu kita telah sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, mari kita akhiri acara sosialisasi akun Litra bagi dosen tidak tetap Universitas Islam Nusantara dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih kepada tim IT Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara yang telah berkenan untuk menyampaikan sosialisasi, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan sekolah pasca sarjana, dan pimpinan program studi, dan tentunya Bapak Ibu dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Islam Nusantara, serta kepada Kepala Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama yang telah sama-sama berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi akun Litra ini. Baik Bapak Ibu, diinformasikan juga bahwa kegiatan ini akan kami unggah di kanal YouTube Uninus Bandung sehingga Bapak Ibu dapat melihat kembali sosialisasi yang telah disampaikan hari ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara sosialisasi akun Litra ini dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu khususnya mengenai penggunaan akun Litra sehingga kegiatan penunjang manajemen dan juga kepentingan untuk perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Boleh Ibu kita adakan sesi foto. Boleh Ibu kita adakan sesi foto terlebih dahulu. Boleh, siap. Bapak Ibu. Ada yang request Pak. Baik, betul. Kalau begitu Bapak Ibu izin mungkin untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya agar kita bisa melakukan sesi foto. Baik, siap. Oke Bapak Ibu, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi akun Litra terhadap dosen tidak tetap di Universitas Islam Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu. Gelapin foto Mak. Gelap.